Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Asyhadu an la wabarakatuh. ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Kita jumpa di acara Dibacain Berita. Kita mohonkan, kita mintakan, kita panggilkan Bung Kameramen, bacakan berita kita untuk kesempatan kali ini. Baik Bung Alfian, ini beritanya tentang Ustadz Alfian Tanjung. Wah, Bung Alfian nih ya. Ini dari Liputan 6 lagi Bung Alfian pada 5 Maret 2022. LDNU Strip Ibnu tolak ceramah Ustadz Alfian Tanjung di Garut. Ini sederet alasannya. Di posternya Ustadz Alfian Tanjung, judulnya adalah Bahaya Cengkraman Komunisme di Kota Intan. Waduh, yang nolak nih jangan-jangan nih Bung Alfian. Dengan judul ini apa respon Bung Alfian? Pertama, mereka sebenarnya tidak cukup memahami acaranya apa, temanya apa, tempatnya di mana. Mereka hanya berangkat daripada melihat beberapa ceramah saya yang membahas soal Banser, ya, soal GP Ansor, Banser, yang sebetulnya itu merupakan sebuah penayangan yang tidak dipahami maksud dari pernyataan itu. Bahwa saya kan sangat tegas menceritakan bagaimana Banser diperlakukan dengan sangat sadis, bahkan mereka dibunuh dengan diracun oleh orang-orang pemuda rakyat dan Gerwani pada tahun 1962 di sebuah desa Cemetuk dan Celuring di Banyuwangi, Jawa Timur. Artinya uraian yang saya sampaikan justru harusnya diapresiasi sebagai bentuk simpati, atensi positif yang membuat kita mesti tidak melihat saya sebagai orang yang harus diserang. Makanya ketika ada penolakan seperti itu, ya saya lihat ya panitia saja sebagai penyelenggara merasa tidak ada relevansinya tuntutan pembubaran itu. Bagaimana mau dibubarkan orang panitia, orang Pemkab, orang pengurus masjid, sesepuh, ulama-ulama senior yang ada di masjid tempat acara itu saja malah sangat welcome. Masya Allah. Iya Bung Alfian, coba saya bacakan beritanya dulu Bung Alfian. Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama dan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Cabang Garut, Jawa Barat sepakat menolak kedatangan Ustadz Alfian Tanjung dalam rencana ceramah di Masjid Agung Ahad 6 Maret 2022. Sebenarnya kalau mereka nolak, cukup mereka aja nggak datang ya Bung Alfian ya. Nah tapi Bung Alfian, setahu saya pengajiannya tetap berjalan nih Bung Alfian walaupun ditolak ya. Ya, acara kita ternyata sangat semarak ya. Masjid yang daya tampungnya 2000-an ternyata itu kan full sesuai dengan daya tampungnya ada. Iya benar Bung Alfian. Artinya kalau ada penolakan berarti terjadi ada reaksi negatif atau resistensi atau terjadinya minimalis kehadiran. Iya. Jadi buat teman-teman dari LDNU dan IPNU mungkin ada bagusnya tak kenal maka ta'aruf. Baik kita bertemu. Karena saya sendiri banyak mengingatkan bahwa kaum PKI, orang-orang yang berpaham ideologi komunisme PKI, justru di ujung dari perjalanan mereka, di ujung dari permainan mereka, di ujung dari kelicikan mereka, di ujung dari niat buruk mereka adalah akan ikut melakukan tindakan yang tidak bagus kepada NU. Bahkan secara bahasa, setelah terjadi pembubaran Hizbut Tahrir, FPI, pengusulan pembubaran kepada MUI karena berbagai sebab, dan pengusulan kepada kelompok partai bernama PKS, kita pun sudah mendengar tindakan-tindakan yang sangat melukai dan sangat menyakitkan hati terhadap Muhammadiyah. Artinya harus ditengarai bahwa ini pada tahap tertentu kalau tidak ada perlawanan yang signifikan akan bisa menyasar untuk mereka juga menyatakan NU ini harus dibubarkan. Nah ini sebagai satu kebersamaan kita. Artinya bacalah ini karena sejarah telah membuktikan musuh yang cukup besar, musuh yang cukup berat, musuh yang cukup militan, musuh yang sangat berani melakukan gerakan perlawanan dan pembalasan secara seimbang, secara kisos, itu justru dari NU. Makanya harusnya warga NU, terus Banser atau GP Ansor, dan kelompok perempuan yang muslimah dan kelompok Fatayat, mestinya kita bekerja sama untuk menghadapi gerakan PKI ini. Iya Bung Alfian, menyambung statement Bung Alfian itu artinya harusnya Bung Alfian NU Garut atau NU di seluruh daerah justru harusnya mengawal kajian-kajian
yang membahas tentang mereka yang dulu pernah membunuh NU ya Bung Alfian? Iya. Iya. Artinya kalau mau dibilang sebenarnya seperti kemarin pengalaman sebelum sampai situ kan saya sempat mampir kegiatan di Cianjur. Iya. Nah, kebetulan di Cianjur itu dari utusan dari pimpinan pusat di Cianjur, pimpinan daerah Cianjur itu mengirimkan satu tim atau satu kompi dari teman-teman Kokam. Kan iya. saya bilang di forum itu adalah sangat baik kalau acara ini didatangkan atau mendatangkan ustadz-ustadz Muhammadiyah atau ustadz NU yang mana ketika diadakan pengawalan bisa dibuat kombinasi pengawalan. Mantap. Sehingga NU dengan Bansernya, Muhammadiyah dengan Kokamnya, dua satuan pengamanan itu menjadi satu kesatuan tim pengamanan. Masya Allah. Mereka bisa menjaga ulama-ulama secara bersama-sama dan itu yang sangat tidak diinginkan oleh kelompok PKI. Makanya itu saya menghimbau, ayo kawan-kawan Banser, saya Alfian Tanjung ini didikan dari Kiai Haji Yusuf Hasib loh, Ki Fakih Langitan loh, Gus Solah loh, dan banyak tokoh-tokoh termasuk Kiai Haji Hasyim Muzadi. Anda salah satu orang yang menjadi mentor, menjadi transformer, menjadi orang yang memberikan edukasi kepada saya yang memang tidak mengalami masa PKI secara fisik dari tahun 48 atau tahun 65. Sekali lagi bahwa Banser adalah barisan serbaguna untuk memberikan kegunaan kepada Islam, dakwah Islam, umat Islam, dan perjuangan umat Islam. Iya, berarti Bung Alfian ada baiknya Banser-Banser yang sekarang yang muda-muda mereka belajar sejarah lagi tentang orang tua mereka dulu yang semangat melawan PKI ya Bung Alfian. Ya, baik Bung Alfian, saya bacakan berita dari kabariku.com. Antusias warga hadiri ceramah Ustadz Alfian Tanjung umat Islam Garut bersatu. Wah, Masya Allah. Ternyata jadi rame ya Bung Alfian yang hadir ya gara-gara ada penolakan. Kelompok radikalis dengan paham komunisme menjadi isu hangat media massa secara nasional. Tak terkecuali di Kabupaten Garut. Sejatinya menjadi upaya waspada warning terhadap paham yang sudah distempel terlarang oleh pemerintah. Melalui pengajian akbar yang diselenggarakan oleh Aliansi Umat Islam Garut dengan menghadirkan penceramah Ustadz Alfian Tanjung Uwat dalam rangka safari dakwah di Priangan Timur bertempat di Masjid Agung Garut. Masya Allah, ternyata di Masjid Agung ya bukan? Itu kan besar ya, Masya Allah. Dalam ceramahnya Uwat mengajak umat Islam Garut bersatu, kuatkan akidah umat agar terhindar dan waspada dari paham komunisme yang mengancam NKRI. Baik Bung Alfian, mungkin untuk di sesi akhir dibacain berita kali ini Bung Alfian, apa pesan Ustadz Alfian Tanjung agar daerah lain tidak takut melawan penolakan yang tidak berdasar, Bung Alfian? Pertama buat pemirsa, saya Alfian dengan panggilan populernya Alfian Tanjung ingin mengatakan agenda saya selama waktu setahun 2022 dan ke depan adalah safari edukasi keumatan dan kebangsaan. Itu mungkin jadi pesan bagi siapapun pemirsa yang mungkin nanti memandang perlu, karena kegiatan saya setelah ini akan ke Jawa Tengah dan ke Sumatera dan kemana-mana kita bisa berjumpa dalam bentuk-bentuk safari edukasi. Nah yang kedua yang berhubungan dengan acara-acara yang gerakan seperti ini, ya berarti catatan bahwa siapapun nanti akan menyelenggarakan kita punya posisi yang sama dengan undang-undang yang berlaku. Karena acara-acara apapun yang sifatnya di masjid itu kan acara internal umat Islam. Artinya dia tidak, ya kalaupun mau sekedar pemberitahuan, tidak ada izin, silahkan dibuka undang-undang yang ada. Jadi kegiatan-kegiatan itu secara lazim, bahkan di banyak tempat karena sudah rutin ya sudah ya jalan saja seperti biasa. Artinya ini sebagai sebuah pesan khusus kepada semua masyarakat Indonesia, apakah yang Muslim, apapun yang Kristen atau yang agama lain, kalian bisa melakukan kegiatan di tempat masing-masing. Kami tidak pernah usil, kami tidak pernah menyoal agar jangan mendatangkan ustadz ini dari kelompok tertentu atau jangan mendatangkan pendeta ini ke tempat ini. Kan nggak ada persoalan, silahkan masing-masing ada acara, datang saja. Nah, sebagai penutup, semua masyarakat Indonesia, kaum muslimin yang sadar akan situasi umat, sadar akan situasi bangsa, mari kita jadikan event Ramadan ini atau event PHBI, PHBN ya, Hari Besar Nasional maupun Hari Besar Islam sebagai ajang kita untuk menyatukan diri, menyatukan langkah
dan membuat barisan untuk Indonesia Jaya dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudahkan dibacain berita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.